Tes tes tes. Cek cek cek. Cek di sini. Udah langsung mulai. Bisa kelihatan. Miring. Jelas ya suaranya ya. Wes Malang, halo Malang. Horas Horas. Wah, Sumatera Utara nih ya, Medan ya. Horas Horas. Dari mana lagi nih yang udah masuk nih? Gila ya. Kalau ini iya. Wes Bung Hendrik, apa kabar? Ya, yang dengar tapi kalau sama-sama ini dua ada. Oh, sama-sama. Jadi enggak dia. Wah Bali, halo. Semua hadir. Mbak Laksmi ya. Wah Papua, halo Mbak Papua. Pontianak. Pangkas dulu, Bro. Pontianak, halo. Balikpapan juga ya. Halo Bang Eri. Halo. Halo. Apa kabar nih Bang? Baik. Wah, kita tukeran posisi nih ya Bang ya? Iya. Ini bener nggak yang masuk ya? Pak Hari itu kan Bang? Oh nih request ya. Semoga dapat saldo GoPay. Wah, udah ada yang berharap GoPay nih. Ya, semoga beruntung ya Kak. Kita tunggu Pak Hari ya. Masih menunggu Pak Hari ya? Oke. Halo, selamat malam. Malam, Eri. Ya, malam Pak Hari. Malam, Apa kabar malam. nih? Sehat luar biasa. Luar biasa, sehat terus. Terima kasih nih Pak Hari atas kehadirannya. Pak Hari. Sama-sama. Salam kenal Pak Hari. Salam kenal Ya. nih dengan Kak Almas ini. Kak Almas. Iya, pembawa acaranya ya. Iya, pembawa acaranya. Iya. Iya Pak. Jadi gini Pak Hari, malam ini kita tukar posisi. Jadi gini Pak Hari, saya nanti yang akan menjadi moderatornya. Nah, Kak Almas nih ya, sebagai tamu Jadi kita hostnya. dari
Oke. milenial dari panitia Sawit Oke. Fest. Oke. Waduh. Terima kasih banyak buat Pak Hari Witono yang udah mau bergabung bersama kita. Kak Almas juga yang Ya. udah menyiapkan waktunya. Baik ya, kita mulai langsung aja ya. Iya, Bang. Baik. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan kembali bincang-bincang bersama tamu kita. Ngobrol sawit edisi ketiga. Malam ini hadir bersama kita Bapak Hari Witono. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Hanuraba Sawit Kencana. Yeay. Lalu yang kedua Sumatera Selatan itu. Sumatera Selatan, betul. Dan di Sumatera Selatan juga banyak nih Pak yang hadir hari ini. Nanti bisa absen iya, di Sumatera Selatan. Nah, bersama kita juga seperti biasa ada Kak Almas Kuratu yang malam ini bertukar posisi. Halo, salam kenal. Aduh, semoga nggak bosan-bosan ya sama saya ngeliat muka saya Bu. Enggak lah. Ini kan zamannya milenial, jadi harus Kak Almas harus ada terus nih. Baik, ini masalah sambungan kayaknya ya, nge-loading. Baik, terima kasih banyak. Kita langsung aja nih, Pak Hari. Ayo, silakan. Minta tolong Pak Hari ini malam ini. Ini kan kita ngambil tema minyak sawit berkelanjutan di masa pandemi COVID-19 ya. Atau COVID-19 ini. Nah, kita mau kenal nih Pak lebih jauh tentang minyak sawit ya. Dan kita juga mau, sebelum kita bicara panjang lebar mengenai minyak sawit itu apa, kita mau tahu nih dari Bapak mengenai apa sih minyak sawit itu, dan Bapak selama ini kan sudah lama nih berkecimpung. Nah, apa sih yang biasa Bapak kerjain? Nah, profil pribadi Bapak yang selama ini sudah sekian puluh tahun berkecimpung di dunia sawit. Mungkin saya belum kenal sawit, Pak Hari juga udah tahu sawit itu kan, udah kenal sawit kayak apa. Jadi track record Bapak, pengalaman Bapak, dan hari ini Bapak berada di company apa dengan visi misi yang seperti apa. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Eri. Waduh, kalau aku manggil Pak Eri kayak kurang akrab ya. Ya udah aku panggil Eri aja karena dari Ya, sisi usia juga jauh. Siap Pak. Saya itu kalau istilahnya kecemplung di dunia sawit itu dari tahun 91. Artinya itu sudah 30 ya. tahun loh. Wow, saya belum lahir itu Pak. Saya belum lahir. Jadi kalau bicara itu saat itu saya masih bersama dengan Bakri Group. Jadi saya saat itu mengembangkan kebun kelapa sawit di Sumatera Barat, tepatnya di Pasaman ya, Pasaman Barat, Pantai Barat. Dan saat itu, waduh, yang namanya membuka kebun kelapa sawit itu masih sangat indah. Kenapa? Kita masih bisa milih lahan yang bagus. Ya, kemudian Bakri juga punya kebun di Jambi. 93 saya juga membuka di Jambi. Itu another area yang areanya top, markotop. Nggak seperti sekarang kita membangun kelapa sawit di atas lahan gambut, rawa, dan sebagainya yang akhirnya karena semakin sulit lahan, ya mohon maklum 30 tahun kemudian tiada rotan akar pun jadi. Ya, jadi kalau berbicara indahnya jadi planters ya. Itu ya kira-kira tahun 90-an itu. Areal-area yang awal ya. Ya, awal. Yang dipilih itu berdasarkan studi kelayakan yang land visibility-nya itu benar-benar S1 atau S2.
S3 itu minimal, ya. Jadi ini kalau kita apa ya? Ini nostalgia saya saat itu ya. Kalau pagi hari saya melepaskan bulldozer untuk membuka lahan, keesokan harinya saya sudah bisa ke blok yang dibuka oleh bulldozer itu dengan naik mobil. Apa artinya? Bahwa area yang dibuka itu memang bagus. Jadi bulldozer itu membuat jalan langsung jadi, langsung bisa dilewati. Dan itu diisikan oleh tanah-tanah mineral, ya, tanah-tanah yang tidak berawa dan sebagainya. Memang saat itu memang lahan-lahan seperti itu tersedia, masih tersedia. Itu saya jadi ingat waktu saya bertugas di Sumatera Utara ya. Mungkin Eri pernah lah jalan-jalan ke Medan lewat darat gitu ya, mulai dari daerah mana ya, perbatasan Tapanuli ke utara itu kanan kiri jalan itu kan kebun itu, sawit sakaret. Itulah yang dipilih oleh Belanda saat itu. Karena memang daerah situ tuh yang arealnya S1, S2 dan sangat subur. Lah itu sejarahnya saya pada saat masih mulai ya, saat itu masih belum banyak lah orang tertarik di dunia kelapa sawit. Terus akhirnya kan itu boomingnya di tahun akhir 90-an 2000 ya, sampai terus sekarang akhirnya di moratorium karena sudah terlalu banyak sih, enggak sih, masih bisa banyak lagi, tetapi kemampuan areal atau areal-areal yang layak itu sudah semakin terbatas. Terus kemudian banyak mengambil areal-areal yang sebenarnya untuk konservasi seperti hutan lindung dan sebagainya. Itu yang dari sisi ilegalnya. Kalau ilegal kan nggak bisa. Tapi banyak kejadian seperti itu. Kira-kira gitu dulu, Ri. Apalagi ya? Kalau aku memperkenalkan sekarang diri secara posisinya, pribadi Pak, ya nggak relevan. Sekarang posisinya gini, di perusahaan sekarang. Gini, kalau berbicara posisi ya dan track record profesional, saya agak malu karena semi kutu loncat. Jadi saya 9 tahun di Bakri. 9 tahun di Bakri, kemudian saya sempat menyeberang dikit, tapi masih dikit-dikit ya. Saya pernah di forestry, tapi tanaman, hutan tanaman. Waktu itu dengan Sinarmas Forestry. Nggak lama sih, sekitar 4 tahun. Kemudian balik lagi ke sawit, mungkin Eri pernah. Oh, itu Info Sawit sering mempublikasi kawasan konservasi milik Austindo Nusantara Jaya. Oh, yang di ANJ. Taksel. Ya, itu aku yang buat. Jadi ada di tengah-tengah blok, ada hutan konservasi. Itu aku yang merancang. Itu viral sering itu, itu Pak, di Facebook. Iya, aku kan pernah kasih komen loh. Ini aku yang merancangnya. Aku pernah buat komen di postingannya ini, postingannya Info Sawit. Nah, itu saya dengan Austindo Nusantara Jaya Agri itu dari 2007 sampai 2011. Saya sempat 4 tahunan. 5 tahun di sana ya. Kemudian dari sana saya kemudian diminta oleh investor lokal untuk mengembangkan kebun di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi hanya 1 jam ya. Selatan dari Banjarbaru bandara itu kira-kira 1 jam. Itu kebunnya juga bagus banget. Ya, tapi karena ya bisnis ya, kalau barang itu harganya mahal, banyak yang ngelirik gitu. Akhirnya dibelilah sama investor Singapura gitu kan. Nah, biasalah kalau perusahaan beralih pemilik itu biasanya yang ada di atas itu kan, yang di atas itu katanya yang paling atas itu sering tiup angin, jadi mudah lepas gitu karena tiupan angin. Ya pastilah CEO-nya yang harus pergi. Nah, akhirnya dari situ
ini sekarang saya masuk ke IMC Group. Dari IMC Group itu ada investor dari Singapura, salah satunya yang memiliki PT Hanuraba Sawit Kencana itu. Jadi di tahun 96 saya masuk sana sampai sekarang. Dan masih ada saudaranya selain PT Hanuraba Sawit Kencana di Sumatera Selatan, ada Nusa Indah Kalimantan Plantation di Kalimantan Timur, ada Nusa Lestari di Kalimantan Timur. Jadi saya bolak-balik. Saya sempat bis di Balikpapan tuh 5 tahun. Persis setelah pandemi ini kami balik ke Jakarta, karena kalau di Balikpapan tuh pulang ke Jakarta agak ribet ya. Bayar PCR-nya yang mahal, lebih mahal daripada beli tiketnya. Akhirnya kami pindah ke Jakarta. Waktu itu kalau dari Jakarta pergi ke Sumatera Selatan dekat, pergi ke Kalimantan Timur dekat. Begitu ceritanya. Oh ya, terima kasih Pak Hari. Nih buat teman-teman ya, jadi ini kenapa saya minta tolong Pak Hari untuk bercerita sedikit tentang profil singkatnya Pak Hari, karena pengalaman itu memang segudang gitu. Dari saya belum kenal sawit, Pak Hari ini udah berkecimpung. Jadi banyak ilmu-ilmu yang nanti teman-teman juga bisa dapat dari Pak Hari ini ceritanya ya kan. Nah itu alasannya, dan Pak Hari Witono itu juga sebagai sosok sawit yang sampai hari ini memang masih konsisten. Dan kalau tadi Pak Hari sempat singgung mengenai kutu loncat, sebenarnya itu bagian dari bagaimana peran beliau menemukan atau melakukan aktivitas di industri sawit ini. Jadi kerjaannya itu memang ngebangun kebun yang kurang bagus atau yang masih dalam pengembangan, kemudian dikembangkan sehingga menjadi bagus. Nah, biasanya Pak Hari itu benar sekali. Kalau udah agak bagus tuh Pak Hari terus mikirnya, wah kerjaanku kayak wes rampung, udah selesai. Nah, jadi cari lagi kayak gitu-gitu dan seterusnya. Sampai sekarang mungkin tingkatannya udah bagian juga dari investor dan sekarang berkecimpung di PT Hanuraba Sawit Kencana. Nah, Pak, jadi kalau misalnya secara singkat, ini kan berarti pengalaman Bapak nih begitu luas ya. Nah, boleh nggak Pak kita minta komen nih mengenai sawit berkelanjutan itu apa sih Pak sebenarnya kalau menurut Bapak? Kalau berbicara sustainability ya, atau lestari atau berlanjut, itu sebenarnya bukan sawit saja sih. Semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus ke sana arahnya. Karena begini. Harus berkelanjutan gitu ya? Iya. Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah merumuskan yang namanya sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan. Nah itu sebenarnya kaitannya bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini supaya kita bisa memanfaatkan hari ini secara efektif, tapi anak cucu kita yang akan datang itu juga kebagian. Nah ini kalau kita berkaca, mungkin jangan sampailah seperti terjadi nasib hutan kita ya. Hutan kita itu, ini menceng dikit ya. Saya sering, kalau di Kalimantan itu yang dulu pusatnya kayu ya. Sekarang, itu masyarakat di pedesaan itu kalau bangun rumah pakai beton, Ri. Kayu sudah tidak tersedia. Itu adalah salah satu contoh tidak terjadinya keberlanjutan dari suatu usaha yang komponen-komponennya tidak diperhatikan. Nah, kembali kepada sawit, kenapa harus ada faktor keberlanjutannya ini yang harus diperhatikan? Karena ini menjadi tuntutan pasar, tuntutan konsumen. Kenapa? Karena kita bersaing di dunia ini secara global dengan sumber-sumber minyak nabati yang diproduksi oleh negara-negara yang punya concern terhadap keberlanjutan itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa membuktikan ini sustainable,
mereka nggak mau beli. Hmm. Nah, di Indonesia kita punya ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Sustainable Palm Oil. Tapi kita ingat loh, 10, 15, 20 tahun yang lalu sudah ada yang namanya inisiatif global yang itu sifatnya voluntary, silakan mengadopsi atau tidak, yang tujuannya mirip. Tetapi saat itu yang lebih berperan itu adalah pihak-pihak yang sebenarnya justru tidak ada di dalam industri itu sendiri. Jadi kita itu sebagai pelaku industri sawit itu seakan-akan disetir. Ya. Kenapa kemudian Indonesia melalui GAPKI menyatakan tidak mengadopsi RSPO itu, Roundtable Sustainable Palm Oil. Karena itu banyak sekali intervensi mereka yang ada di luar industri. Kemudian pemerintah dengan sigap menerbitkan sistem yang lebih adaptabel terhadap lingkungan lokal dan itu menjadi mandatori, wajib. Ya. Jadi dengan melakukan upaya keberlanjutan melalui sistem ISPO ini, kita berharap dan membuktikan kepada masyarakat global bahwa Indonesia itu memproduksi minyak sawit ini secara berkelanjutan. Karena gini, kembali kepada yang saya katakan tadi, prinsipnya sama, Sustainable Development dan ISPO itu sebenarnya ada 3 pilar. Kalau PBB bilang 3P. P pertama adalah profit. Jadi usaha apapun kalau nggak ada profitnya itu tidak sustain, tidak akan berlanjut. Dari mana membiayai? Ya. Kemudian pada saat yang bersamaan sebuah kegiatan usaha itu harus juga memperhatikan P yang kedua. Apa itu? People. People itu bisa manusia yang ada di dalam perusahaan, di sekitarnya, dan secara lebih luas. Sehingga ada konsep bahwa kegiatan perusahaan tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap karyawannya. Kemudian diperluas lagi, harus peduli dengan lingkungannya dengan program-program corporate social responsibility. Kemudian P yang ketiga adalah planet. Planet diterjemahkan sebagai lingkungan. Itu kita udah mengerti lah. Dan lingkungan itu kan akhir-akhir ini aja menjadi begitu cantik, ya, menjadi perhatian semua orang. Kalau dulu mana ada orang peduli dengan lingkungan, kan? Yang penting duit. Gitu. Nah, dengan 3P inilah sebenarnya ISPO ini diejawantahkan. Karena semua prinsip dan kriterianya mencerminkan atau mengcover 3 pilar ini. Ya. Pilar profit itu dimulai dengan sisi produksinya harus benar-benar menunjukkan bahwa ini layak secara bisnis. Jadi nggak ada ceritanya bisnis orang yang money laundering gitu ya. Enggak lah, pasti ada hasilnya. Tapi kemudian juga harus sesuai aturan. Oleh sebab itu prinsip yang paling nomor 1 kan legal kan. Semua kewajiban legal harus dipenuhi. Prinsip yang paling atas itu. Nah ini yang akhirnya klop nih dengan mandatori. Kalau wajib itu semua aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi. Apapun itulah. Gitu. Kalau itu tidak, ISPO pasti tidak lulus. Kemudian yang kedua, kalau oke lah kita nggak usah ISPO dulu, gitu. Ditunda dulu. Ya ada aja itu kalau nggak comply dengan peraturan, bisa dipanggil Disnaker lah, dipanggil BLH lah, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan dipanggil polisi bisa. Karena ada peraturan-peraturan tertentu
yang itu ranahnya polisi, misalkan limbah B3. Oh, jangan main-main mengelola limbah B3 gitu kan. Kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi yang namanya keberlanjutan, kelestarian itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kita semua. Tapi kadang-kadang kita mikirnya, wah ini untuk kepentingan pasar gitu. Itu secara pragmatis. Karena gini, dulu waktu LSPO itu semua orang, wah cantik banget kalau kita bisa dapat LSPO, minyak yang kita hasilkan namanya CSPO, ya, apa? Certified Sustainable Palm Oil. Certified crude palm oil. Itu dijanjikan akan dapat premium price gitu kan. Premium price. Ya, tapi faktanya nggak terlalu real. Misalkan orang-orang yang sudah punya kebun ISPO gitu ya, harganya sama aja, nggak beda-beda banget. Karena sistemnya belum terintegrasi dari hulu sampai hilir. Misalkan kita ini Hanura Sawit Kencana kan baru dapat ISPO kan. Tapi kami menjual TBS kami itu harganya sama aja tuh, dibeli sama pabrik gitu. Jadi arahnya belum ke yang sifatnya real ekonomi, ya, untuk memperoleh premium. Tapi lebih kepada pemenuhan yang tadi 3P itu. Jadi dikelola dengan baik supaya profitable, kemudian harus memperhatikan kepentingan sosial, people, dan jangan lupa lingkungan harus dipelihara. Itu sebenarnya simpel banget sebenarnya. Gitu. Iya. Dan, Pak. Ya, ya, silakan. Jadi dari pesannya Pak Hari jelas nih ya bahwa sawit berkelanjutan itu bagaimana kita kemudian concern terhadap konsep 3P, people, profit, dan planet atau lingkungan. Profit dulu. Profit dulu ya. Profit, people, dan planet. Planet. Ya, ini ciri khasnya nih kalau pengusaha sawit. Kalau nggak profit nggak bisa ngurusi people. Nggak bisa sustainable ya. Ngurusin lingkungan. Nah. Betul. Nggih. Ya, terima kasih Pak Hari. Nah, kita mau beralih nih ke Kak Almas nih ya kan. Nah, tadi dari sedikit penjelasan dari Pak Hari nih. Nah, mungkin Kak Almas bisa nih menceritakan apa sih ketertarikan teman-teman termasuk Kak Almas sendiri sebagai milenial saat ini terhadap sawit berkelanjutan. Silakan Kak Almas. Ya, terima. Aduh, sinyalnya Almas nggak bagus ya. Ya, mohon maaf ini nggak bagus Pak. Ada masalah device juga ini tadi, mohon maaf. Mungkin menjawab dari pertanyaan Bang Eri ya. Sebetulnya saya adalah pemuda yang awalnya agak skeptis juga dengan sawit gitu karena awal mulanya ketika saya membaca tentang sawit itu lebih banyak isu negatif yang saya baca gitu ya. Kayak misalkan jurnal-jurnal sawit yang dihadirkan itu banyak yang lebih destruktif seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba menggali lebih jauh ya. Dan setelah saya banyak duduk juga ya sama ditemani teman-teman info sawit, terus saya mulai coba explore apa sih sawit ini spesialnya di mana gitu. Buat Indonesia itu potensinya seperti apa sih? Dan ternyata memang sawit ini seperti yang mungkin dikatakan oleh Pak Mauli ya kemarin dari BPD PKS, bahwasannya sawit ini adalah sebuah anugerah buat kita yang patut kita syukuri, kita rawat gitu, dan bisa kita terus kembangkan seperti itu. Dan saya cukup bangga ya dengan adanya ISPO ini, terutama semakin banyaknya perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO karena bisa mendukung komit untuk sustainability-nya ini. Karena memang banyak isu yang beredar itu seputar tenaga kerja ya, terus seputar lingkungan itu merusak. Nah, kalau misalkan banyak perusahaan yang banyak yang mendapatkan sertifikat ISPO ini kan tentunya bisa menghilangkan isu tersebut gitu.
bisa memperbaiki isu-isu tersebut gitu. Dan terkadang memang yang di-highlight banyaknya yang negatif seperti itu, dan kita butuh informasi positif yang bisa membangkitkan semangat kita gitu untuk merawat Indonesia melalui sawit. Seperti itu Bang mungkin. Ya, makasih ya Mas. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini masalah kenapa hari ini Info Sawit juga kita bersama-sama mengadakan yang namanya Sawit Fest. Jadi intinya kita mau nih ngenalin sebenarnya sawit itu seperti apa sih gitu. Nah, berita positif yang dimasuk ke Almas tadi itu lebih sifatnya kita konstruktif. Jadi benar-benar bahwa pada faktanya seperti tadi cerita Pak Hari juga, banyak loh kebajikan atau kebijakan yang itu ada di industri sawit. Mulai dari menanam, kemudian sampai hari ini kita tahu merawat, kemudian menghasilkan dan memproduksi hingga dijual ke market. Jadi pressure dan push atau pull itu pada akhirnya juga memang tidak hanya tekanan dari pasar semata, tetapi juga memang sudah merupakan bagian dari kesadaran dan kepercayaan atau keyakinan dari para kebun sendiri untuk menghasilkan produk-produk yang berkelanjutan. Nah, yang menariknya adalah karena malam ini kita bicara tentang sawit berkelanjutan, yang tadi juga sudah digambarkan oleh Pak Hari bahwa sawit berkelanjutan, apalagi yang Indonesia secara mandatori itu ada artinya wajib hukumnya untuk dilakukan, itu berbasis yang namanya ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Dan kita bersyukur juga nih malam ini. Nah, Pak Hari Witono ini kan dari PT Hanuraba Sawit Kencana. Nah, beliau juga baru terima nih sertifikasi ISPO kemarin hari Selasa kalau nggak salah, tanggal 7 September ya Pak Hari ya. Nah, ya, bisa nggak Pak diceritakan? Penjelasan secara resmi ya. Ya, bisa nggak diceritakan Pak sampai Bapak bisa mendapatkan atau didampuk mendapatkan sertifikat buat sertifikasi ISPO? Jadi begini, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Pada saat perusahaan itu mulai dari awal sudah memiliki komitmen untuk membangun kebun itu dengan cara yang baik dan benar. Itu yang penting. Kemudian, tentu saja, manajemen, terutama orang-orang yang kerja di lapangan itu sering ada kelalaian gitu ya, kelalaian karena udah terlalu asik bekerja, mengejar target, itu biasanya seperti ini, kuda delman gitu ya, tujuan target yang dicapai, yang ingin dicapai. Nah, dengan sertifikasi ISPO ini prosesnya kita membutuhkan penilai dari luar untuk mengingatkan kita, ini loh ada koridor-koridor yang harus dipenuhi yang ada di dalam prinsip dan kriteria di dalam ISPO itu yang harus juga diperhatikan. Ya misalkan kebutuhan mengenai keamanan atau keselamatan kerja itu harus dilaksanakan dan didokumentasikan. Ini yang penting, dan didokumentasikan. Biasanya kita melaksanakan tapi ya udahlah, udah hasilnya baik ya udah. Pada saat ditanya mana buktinya, nggak ada. Nah ini di dalam proses sertifikasi ini yang berusaha ditertibkan. Oleh sebab itu proses yang kami lalui, kami mengundang konsultan pendamping untuk bukan mengajari sih, untuk membuat kami itu tertib sehingga semua dokumentasi itu tertata. Nah, kemudian si konsultan itu juga mengajari bagaimana menilai, melakukan assessment. Dan sana kemudian kita punya gap, ya namanya gap analysis. Misalkan persyaratannya segini, tapi kami masih segini, masih ada gap. Nah ini gap ini diperkecil. Pada saat gapnya sudah tipis gitu ya, baru kami mengundang yang namanya Badan Sertifikasi atau Certification Body. Itu adalah sebuah lembaga independen yang juga dinyatakan oleh pemerintah ini yang
punya kemampuan untuk menilai sebuah perusahaan itu lulus atau tidak. Nah, Oh, CB, Pak, gitu. Certification Body ya? Ya, Certification Body. Jadi bulan Juli nih, kejadiannya bulan Juli kami diaudit oleh Certification Body ini, PT TAFA Sertifikasi Indonesia, TFI. Saya ikut hadir pada closing meetingnya, dan ini kan seperti ujian nih. Jadi waktu saya menghadiri closing meeting itu, jadi itu anggota auditornya duduk di sana. Kami, dalam tanda kutip, kami yang diadili. Dan waktu Di sidang. menunggu dibacakan kesimpulan itu, wah rasanya, wah seandainya tidak lulus gimana nih? Ya, deg-deg juga gitu kan. Tapi pada saat kemudian ketua timnya itu, kebetulan pimpinan dari PT TAFA itu menyatakan, temuannya adalah ini yang sifatnya minor, bukan minor, istilahnya saya lupa. Dan ini bisa diperbaiki dengan mudah. Oleh sebab itu PT Hanura Sawit Kenyalma dinyatakan lulus audit di SBO. Waduh, itu kayak orang yang lagi kehausan kemudian diberikan minum es batu. Seger, adem. Seger banget. Akhir Juli itu. Sebenarnya kami itu sudah senang, sudah bahagia di akhir Juli. Kemarin hari Selasa tanggal 7 itu hanya seremoninya saja. Sehingga saya bisa foto-foto, wartawan bisa menulis mengenai hal itu. Gitu. Jadi bahagianya udah lama sebenarnya itu. Gitu. Itu kira-kira prosesnya, dan itu pasti dilalui oleh teman-teman perusahaan lain yang sudah memperoleh sertifikat ISPO. Bahkan oleh teman-teman milenial yang ingin tahu lebih lanjut mengenai sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tidak berarti 5 tahun kita bisa sembarangan. Setiap setahun sekali si lembaga sertifikasi ini akan melakukan yang namanya monitoring, pemeriksaan ulang atau surveillance. Nah, kalau nanti ternyata dalam surveillance itu diindikasikan perusahaan tidak komit terhadap prinsip dan kriteria itu, maka sertifikat kami itu bisa dibatalkan. Cabut. Oh. Direvok, bukan dicabut. Direvok itu artinya nanti ada proses lagi gitu. Ditangguhkan. Kira-kira gitu. Jadi setelah mendapat sertifikat itu bukan artinya selesai, karena sebenarnya sertifikat itu hanya menandakan bahwa perusahaan ini melaksanakan prinsip dan kriteria ISPO dalam rangka menjamin adanya keberlanjutan industri kelapa sawit. Gitu. Proses sertifikasinya berapa lama, Pak? Wah, itu kalau proses itu bisa, kami itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, nah itu sangat relatif. Untuk membiasakan diri tertib itu tidak gampang. Dan ada juga beberapa aspek yang kami harus lakukan perbaikan, misalkan perumahan karyawan yang tidak layak itu harus diperbaiki, misalkan contoh itu kan ada perumahan itu kadang-kadang ada yang buat dari kayu, itu wajib ada alat pemadam kebakaran yang khas yang semprotan itu. Kemudian menara api untuk memantau kebakaran, kan? Itu salah satu contoh yang harus kami penuhi dulu sebelum kami berani dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi. Itu termasuk syarat-syarat yang memerlukan duit. Betul. Karena menara api yang 15 meter itu lumayan loh harganya. Itu berapa tuh, Pak? Itu. Aman. Enggak lah, 150 juta per unit, tapi kalau butuh 5 berapa coba? Oh, ya. Hampir 1 M juga. Gitu. Saya mau kembali ke tadi pertanyaan milenial itu. Skeptis terhadap kelapa sawit. Saya punya cerita lucu nih. Di tahun 95-96, waktu saya di Jambi, saya itu melihat ada lahan-lahan bukan terlantar sih, tidak dimanfaatkan, dan itu milik transmigran. Kemudian saat itu ada program yang namanya pembangunan kebun plasma dengan skema pembiayaan
KKPA, mungkin Eri pasti dengar lah KKPA. Itu kredit murah pertama kali untuk kebun sawit rakyat. Saya kerjakan itu, jadi pembiayaannya dari bank pemerintah. Dan itu kebun saya bangun standarnya sama dengan kebun inti. Akhirnya berhasil lah. Itu tahun 96. Kemudian 20 tahun kemudian, waktu saya di Hanuraba ini, baru saya masuk, salah satu manajer saya itu saya tanya kan, dari mana? Katanya salah satu itu adalah berasal dari Jambi, di kampung tempat saya membangun plasma itu. Nah, ternyata bapaknya itu adalah petani plasma yang saya bina tahun 96. Loh, bagaimana caranya? Seorang transmigran, anaknya bisa jadi manajer, sarjana pertanian. Luar biasa. Sekarang udah satu siklus tuh, dan udah replanting. Nah, itu ada salah satu bagaimana secara ekonomi kelapa sawit itu menjadi andalan. Terus, remember, 44 juta ton produksi sawit Indonesia. Kalikan sekarang harganya $1.200 per ton. Berapa triliun itu? Secara devisa. Kalau mayoritas diekspor. Nah, kemudian ini kaitannya dengan sustainability nih. Teman-teman milenial. Kenapa minyak sawit itu menjadi masalah di level global? Ini opini saya ya, monggo dinilai. Itu karena kecemburuan dari produsen-produsen minyak nabati global. Kenapa? Secara efisiensi, ya, minyak sawit itu 10 kali lebih efisien dari sisi penggunaan lahan. Ya. Ini saya punya data ini. 1 hektar kebun yang dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan, ini saya punya angkanya, sekitar 4,3 ton CPO. 4,3 ton. Minyak yang paling banyak diproduksi dan yang paling ngetop itu adalah minyak kedelai. Itu hanya 1/10. Per hektar hanya menghasilkan 0,45 ton minyak kedelai. Itu dari sisi efisiensi produksi. Kemudian dari sisi risiko. Dari sisi risiko, kelapa sawit ditanam sekali itu bisa sampai 25 tahun. Kita tinggal memaintain. Tapi kalau kedelai, kita tiap tahun harus nanam. Tiap tahun harus mengeluarkan semua inputnya. Risikonya kalau kena hama, habis itu satu siklus. Tanaman 1 tahun. Kalau kelapa sawit, oke lah kena hama, tapi itu jauh lebih mudah mengatasi. Karena adalah perennial crop. Kalau kedelai itu adalah annual crop, risikonya besar. Dan kedelai sistem ini biasanya itu sangat banyak input chemical untuk menghindari hama dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ngomong itu jauh lebih merusak lingkungan dari sisi dampaknya dibandingkan sawit. Sebenarnya faktornya itu. Jadi negara Eropa terutama sekarang Eropa mau nge-ban kelapa sawit ya mereka nggak bisa bersaing. Terlalu berat menyanyi kelapa sawit karena efisiensinya tinggi, kita bisa menjual dengan harga jauh lebih murah. Loh, minyak kedelai kalau dijual seharga minyak sawit bangkrut lah mereka. Itu loh, itu Eri. Itu yang kadang-kadang menarik. Saya nggak banyak ahli-ahli kita ngomong mengenai itu. Persaingannya itu sebenarnya di situ. Ya, faktor kecemburuan. Ya, kemarin kan udah disampaikan, aku ngintip loh yang acara kemarin yang dari BPDKS itu. Sawit itu adalah anugerah. Bagaimana yang anugerah loh? 1 hektar bisa menghasilkan 4,27 ton. Kalikan kalau sekarang 1 ton berapa? $1.200. Berapa itu? Duit itu. Per hektar. Per hektar. Dan itu multiplier efeknya. Number 1, pemerintah
pajaknya dapat, PPN-nya berapa, kemudian PPh-nya berapa. Itu dari sisi pemerintah. Tenaga kerja yang terlibat berapa. Ya, jadi dari sisi kelestarian ekonomi ya, profit ekonomi, sebenarnya Ria, kalau kita bicara profit, itu bukan profit untuk perusahaan aja. Karena multiplier effect hadirnya industri sawit itu. Saya misalkan di Hanuraba itu bayar tenaga kerja langsung, yang bukan manajemen ya, sekitar 2 miliar sebulan. Wow. Sebulan. Luar Dan biasa. sebagian Itu yang besar di sana orang ya. lokal. Dan sebagian Orang besar lokal orang semua. lokal. Nah, ini justru ini. 100% orang lokal. Kalau 25%-nya saja untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apalah sabun lah, beras, minyak goreng. Itu yang membuat ekonomi lokal, ya, pelaku ekonomi mikro, kecil, menengah itu bisa hidup. Kalau 2 miliar itu 25%-nya 500 juta. Kalau dalam itu hanya satu desa yang terpengaruh nih. Karena itu desa-desa lain jauh. Jadi satu desa itu bisa menyerap 500 juta sebulan. Bayangkan. Itu yang di Hanuraba, yang saya punya di Kalimantan Timur, satu perusahaan karena lebih besar itu 4 miliar untuk gaji karyawan langsungnya itu. Jadi kalau 25%-nya, mungkin lebih loh, 25%. Itu 1 miliar beredar uang di situ. Itu, jumlah karyawannya berapa? Ya? Yang di Hanuraba ini sekitar 800 orang. 800 orang. Iya, yang di Kalimantan Timur di 1.200. Jadi multiplier effect ini yang kadang-kadang pemerintah juga nggak memberikan apresiasi bahwa pelaku bisnis kelapa sawit ini adalah motor penggerak perekonomian lokal. Kayak uang ngalir terus tuh. Itu yang langsung, belum lagi ya itu yang langsung, yang tidak langsung. Kami kan membutuhkan supplier bahan-bahan, ya, kontraktor angkutan, kontraktor lain-lain lah. Nah itu siapa yang mengerjakan? Ya orang-orang yang di situ juga. Itu lain lagi. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, para milenial, jangan pandang sebelah mata ini sawit. Ini yang membuat ekonomi ini bergulir. Duitnya besar yang beredar. Besar sekali. Ini kita belum bicara petani yang punya kebun sendiri. Tapi itu nanti konteksnya lain. Nanti kalau ada waktu aku mau bercerita bagaimana kita itu sebenarnya, saya ini secara pribadi sedih. Kenapa sedih? Ya udah nanti dulu aku mau serahkan kepada Eri dan kalau saya ngomong terus susah nanti. Seru. Kalau saya seneng Pak. Seru ini seru. Iya, seru. Ini yang perlu di-note sih. Iya. Ya, baik teman-teman semua. Iya. Ya, ini tadi kan udah panjang lebar nih diceritain. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin hadiah door prize dari kita, silakan tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti kita akan pilih untuk ditanyakan. Nah, tadi seperti Kak Almas ya, udah nanya. Nah, ini boleh nggak Pak? Kita jadi ini ya, coba saya pilih dulu nih. Dari pertanyaan, dari apa yang Bapak udah dijelasin, ini kayaknya ada yang nyangkut nih Pak. Nah, boleh. Pertanyaannya dari Aditya _Latervilla. Apakah ada strategi atau kebijakan untuk sawit from lokal to global, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini? Nah, mungkin ada Pak tips ya Pak, strategi seperti apa nih buat industri sawit? Sebenarnya sekarang itu sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Lokal. Siapa sih pelaku industri sawit? Itu mostly lokal. Ya memang masih ada beberapa perusahaan itu yang mempekerjakan orang asing, expatriate.
Ya kadang-kadang perusahaan asing, ya biasanya ya dia bawa modal sendiri, dia bawa karyawannya dari sananya. Tapi itu legal, ya ada izinnya. Tapi misalkan saya itu 100% my team itu adalah orang lokal. Jadi orang lokal itu mengerjakan itu, kemudian kita punya bangsa pasar ini kan global. 44 juta ton sawit yang kita produksi itu berapa sih? Yang kita konsumsi sendiri itu less than 10%. Itu kira-kira 90% itu go to global. Dan itu menjadi devisa yang masuk. Dan itu andalannya pemerintah. Jadi sebenarnya itu udah terjadi ya. Di masa pandemi ini, industri-industri lain pada tiarap. Kelapa sawit itu nggak ada. Ya memang kita harus lebih alert ya. Kita menghindari supaya tidak ada klaster di kebun. Supaya kita tidak repot mengurusi yang sakit. Tapi kegiatan produksi, kegiatan operation itu tidak terganggu dengan pandemi. This is the only industry yang kayaknya nggak ngaruh deh pandemi ini. Jadi kalau sustainability in pandemi era, ya ini udah cocok, ini sustain nih, nggak ada disruption. Industri kelapa sawit tidak disrupt akibat pandemi. Jadi benar-benar berkelanjutan ya Pak ya? Kayaknya ini pandemi ini sudah yang yang bulan keberapa ya? Maret, sekarang udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah bulan yang ke-17. Produksinya sudah naik itu, produksinya naik. Produksi naik, profit naik ya Pak? Karena harganya naik, iyalah. Tapi, itu rahasia umum itu. Rahasia umum. Saya nggak boleh bohong saya. Tapi memang dari sisi mobilitas ya ada constraint ya, karena dengan adanya second wave, kemudian ada varian-varian baru, kita sangat berhati-hati. Misalkan saya traveling juga menjadi dibatasi. Bahkan kalau yang di Jakarta kan work from home masih ini. Iya. Karena level 3 sama pemerintah provinsi, kantor kalau bukan esensial nggak boleh diisi. Nggak boleh. Industri sawit tidak termasuk esensial nih, yang saya agak susah padahal. Bagaimana nggak esensial itu kontribusinya terhadap devisa luar biasa kok dianggap nggak esensial? Saya nggak ngerti. Padahal saya tiap bulan harus memberi makan berapa ribu orang. Yang tadi miliaran itu yang langsung, itu upah langsung tuh, tidak termasuk gaji staff-staff saya yang manajer aset, beda lagi itu uang yang beredar langsung. Direct effect ya Pak. Sustain, jadi nggak ada isu ya. Kemudian ini, kalau ini saya mau curhat ya, ini curhat kepada boleh Pak, boleh. Kita semua yang concern terhadap bagaimana SDA, sumber daya alam Indonesia itu jangan disia-siakan. Betul. Menurut data, kita punya kebun rakyat, ya, dari total kita punya kebun berapa sih sekarang? Ada sekitar 16 juta hektar ya. Kebun raya itu ada sekitar 6 juta hektar. 6 juta hektar. Dan berdasarkan data, ini Info Sawit pasti punya lah datanya. Kebun raya itu potensi produksinya itu hanya sekitar 60% dari potensi. Dan jauh lebih rendah daripada perkebunan besar swasta. Kenapa? Karena banyak petani sawit kita itu adalah conversion dari petani karet. Dari petani karet menjadi petani sawit. Kalau karet itu tidak dipelihara, tidak dipupuk, tetap aja bisa disadap dan ada hasilnya. Mindset itu tetap dipertahankan pada saat sudah beralih ke kebun sawit. Kebun sawit nggak bisa begitu. Harus dipupuk, harus dipanen. Kalau nggak dipanen, menjadi rusak. Karena menimbulkan yang namanya jamur, marasmius itu yang akan merusak buah-buah selanjutnya. Nah,
disiplin petani kita itu masih banyak yang jauh dari prinsip dan kriteria ISPO. Bayangkan Eri, kalau gap tadi ya, yang 40% itu, bayangkan dari 6 juta hektar. Kalau katakanlah ya, kita produksi rata-rata aja 24 ton. Atau kalau kita langsung ke ini ya, langsung ke CPO ya. Tadi kan kita bicara 4,3 ton ya per hektar per tahun. Per hektar. Kalau petani itu hanya 60%-nya itu kira-kira hanya 4 kali 6 2,4, hanya 2,4 ton. Jadi ada gap kira-kira kita kekurangan 2 ton CPO per hektar per tahun. Kalikan 6 juta. Berapa juta ton itu? Potensi yang tidak terrealisasi karena kita tidak memperlakukan sumber daya alam sebagaimana mestinya. Itu adalah potensi nasional yang tidak menjadi nyata. Seandainya lahan petani ini 6 juta hektar dikelola dengan baik dan menghasilkan standar ya, yang 4,3 ton per hektar per tahun minyak, waduh, ada several triliun itu revenue nasional itu. Apa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya sih sangat klasik. Karena ketidakmampuan menyediakan modal kerja. Modal kerja itu untuk sawit itu satu ya pemeliharaan, ya supaya tidak ditumbuhin gulma. Yang kedua membeli makanan pohon itu, yaitu pupuk. Pupuk. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau udah perkara Pupuknya itu, ya, karena petani biasanya pengennya dapat duit. Kalau dapat duit maunya panen terus. Karena panennya sedikit, habis digunakan. Nggak ada sisa untuk beli pupuk. Ya udah lingkaran setan begitu. Jadi nggak pernah pupuk. Jadi hasilnya turun terus. Nah, akhirnya terus banyak yang mengeluh, waduh petani tetap miskin dan sebagainya. Udah punya kebun masih miskin. Ya itu masalahnya. Iya, itu harus kita pikirkan. Info sawit harus buat studi itu. Jadi kalau kebun-kebun masyarakat yang independen ya, kalau yang kebun plasma mungkin masih dibantu oleh perusahaan inti, seperti Hanuraba Sawit Kencana membantu petani plasmanya. Tapi yang independen yang dengan sukarela, bahkan yang kejeblos beli bibit palsu. Itu tahun 2000-an masih banyak beredar bibit palsu. Kita guyonanya ini DP itu kan Dura Pesipera kan. Kalau kita guyonanya di planter itu adalah bibit-bibit di bawah pohon. Jadi bibitnya itu dari ngambil di bawah pohon. Padahal sawit itu adalah tanaman hibrida. Bibitnya harus berasal dari biji yang diserbukan secara khusus. Tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan karena industri bibit sawit kan udah banyak sekali tuh. Kita tinggal milih aja mau beli yang mana, mau beli jenis yang mana. Dulu zaman 90-an itu baru ada Marihat atau PPKS, Lonsum, sama Sokvin. 3 itu terbatas. Bahkan waktu saya membangun yang di Jambi itu kami terpaksa impor dari Papua Nugini. Karena kelangkaan ketersediaan bibit lokal tahun itu. Sekarang isu bibit udah nggak ada masalah karena produsennya udah banyak. Pilihannya banyak sekarang. Gitu. Oke, Pak. Jadi potensi sumber daya alam ini, potensi sumber daya alam itu yang saya sebenarnya ngelus dodo ya. 6 juta hektar itu besar itu lahan.
Lalu sampai sekarang ya, nah kita beralih nih Pak ke milenial nih tadi nih. Kan penjelasannya udah panjang lebar nih. Gimana nih Mbak Kak Almas nih untuk saat sekarang ya teman-teman di kondisi di kegiatan kita nih di Sawit Fest itu seperti apa ya untuk kegiatan lomba-lomba edukasi tentang sawit ini? Ya, terima kasih Bang Heri atas kesempatannya. Ya, tadi penjelasan dari Pak Hari itu betul-betul lengkap ya. Terima kasih Pak sudah mengedukasi kita malam hari ini. Ini yang kadang menjadi mispersepsi Pak. Karena mungkin kita kurang baca gitu ya. Milenial ini kurang baca tentang sawit dan sejuta potensinya gitu. Jadi lebih percaya dengan LSM, lebih percaya sama LSM. Nah itu kadang termakan isu negatif itu lebih cepat gitu, lebih gampang. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang lain, mungkin banyak sekali ya yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kita dukung gitu ya di sawit ini. Nah, oleh karena itu, kami juga di Sawit Fest, Pak, kami salah satu misinya yaitu ingin menggaungkan lebih banyak potensi sawit ini kepada milenial. Karena jujur saja, ketika kami buat event yang lumayan besar ini, banyak juga yang tanya, yang kontra dengan sawit gitu. Kami juga diserang, iya seperti itu. Makanya salah satu visi dan misi kita ini juga untuk educate milenial bahwa sawit ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga gitu. Nah, saya senang sekali ya dan tim panitia juga karena antusiasnya baik sekali. Sekarang udah mungkin lebih dari 3.000 Pak. Ya. Lebih dari 3.000 milenial. Udah 3.100-an. Lebih Bang. Lebih. Iya, jadi pagi, Pak. Iya, ini salah satu yang kami syukuri sekarang di Sawit Fest ini banyak mendapat respon positif juga ya, selain tadi yang negatif menyerang. Karena banyak juga sekarang yang jadi melek gitu ya, wah sawit ternyata nggak yang seperti saya pikirkan kok, yang dulu banyaknya soal isu lingkungan, banyak yang mengambing hitamkan sawit seperti itu, ternyata nggak seperti itu kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu. Nah, makanya kami pengen mendorong kepada milenial ini supaya lebih melek ya, dan juga mungkin mensyukuri anugerah ini dalam bentuk membuat visualisasi soal sawit gitu, yang ternyata luar biasa banget karya-karyanya Pak, karya video, karya desain poster, esai juga banyak gitu, fotografi yang mengabadikan keindahan sawit gitu, yang tentunya patut kita untuk syukuri gitu. Nah, saya juga di sini termasuk yang tercerahkan sekali dengan adanya event ini, dengan mengundang narasumber yang luar biasa ya seperti Pak Hari ini. Terus kemarin ngundang BPDPKS juga, itu sangat membuka wawasan kita gitu. Jadi kita yang awalnya mengonsumsi berita yang mungkin negatif ya, itu jadi lebih tercerahkan dan bisa lebih objektif gitu dalam menilai gitu. Saya bersyukurnya di situ sih bisa jadi lebih teredukasi soal sawit. Makanya saya terima kasih banget ini Pak Hari udah mau share soal sawit di sini. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Ya, jadi kita lanjutkan nih Pak. Jadi tadi Pak ya sudah kita bicara tentang bagaimana kemudian sawit itu sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga Pak, kita ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman, terutama di komentar ya. Nah, tapi karena kita nih fokus di pertanyaan yang ada satu nih Pak yang saya pilihkan dari Ansyah 9838.
pertanyaannya, apakah faktor yang menyebabkan kelapa sawit sangat bermanfaat secara nyata dalam masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa diterangkan, Pak. Baik, kalau manfaat yang dari sisi kelangsungan sebagai sumber mata pencarian itu pasti. Jadi karyawan di lingkungan perkebunan kelapa sawit tidak ada yang dirumahkan atau tidak ada bahkan yang di PHK karena industri ini keren banget. sama sekali tidak terjadi yang namanya disruption. Operasinya berjalan. Nggak ada pemotongan gaji juga, Pak. Bahkan mungkin akan dapat bonus nih. Wah, keren. Cuma sawit ya, Pak ya? Mudah-mudahan. Cuma sawit ya kayak gini ya? Jadi, iya. Jadi manfaat yang lain sebenarnya ya itu tadi dari sisi negara ya. Sementara industri-industri lain mengalami gangguan operasionalnya, kelapa sawit itu justru berkibar. Jadi volume produksinya masih tetap stabil bahkan meningkat. Sehingga kalau itu nanti menjadi komoditi ekspor, artinya kan devisanya naik, devisa negara. Dari kemarin saya baca-baca bahwa baru kali ini negara Indonesia memiliki cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah. Nggak tahu itu akibat dari apa. Antara lain dari sawit, saya yakin. Surplus ya. Ada itu di berita. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi itu nyata banget. Ya. Manfaatnya langsung dari mereka yang terlibat di situ, tidak terjadi gangguan. Apalagi pasti direkturnya nggak terganggu lah, manajernya nggak terganggu, karyawannya nggak terganggu, kami tetap bayar yang miliaran tadi itu. Saya ingat angka itu karena saya baru aja meng-approve dananya. Biasanya untuk karyawan-karyawan itu gajiannya di minggu pertama tiap bulan. Kenapa minggu pertama tiap bulan? Ini secara operasional ini untuk memberikan bayangan bagaimana mengelola perusahaan dengan karyawan yang besar. Kalau pegawai tetap itu kan udah pasti tuh. Gajiannya tanggal 25 atau tanggal 1. Kalau itu pegawai negeri tanggal 1. Tapi kalau karyawan begitu itu masih harus dihitung berapa yang hadir sepanjang bulan itu, hitung lemburnya dan sebagainya. Itu tentu bukunya tanggal 30 atau tanggal 31. Jadi masih perlu waktu 1 minggu untuk menghitung itu semua. Sehingga baru gajian sekitar tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Itu sistem penggajian. Di beberapa perusahaan bahkan ada yang namanya gajian kecil. 2 kali dibayar. Di pertengahan bulan dan awal bulan. Itu tergantung sistemnya sih. Gitu. Setiap perusahaan beda gitu jadi, ya, Pak? Sawit atau bagaimana? Bisa diandalkan. Gimana? Setiap perusahaan sawit kebijakan untuk pemberian gaji itu berbeda-beda atau bagaimana? Atau ada aturan seperti itu? Enggak, itu sih aturan lokal sih. Aturan lokal. Sesuai dengan kesepakatan lokal. Karena gini, ada beberapa daerah itu ya. Saya waktu di mana itu ya? Di Tapanuli. Itu ada pasar. Pasar seminggu sekali. Ya. Nah, itu kaitannya dengan itu. Kita membayar gaji itu kalau menjelang ada pasar gitu. Sehingga orang bisa belanja gitu. Ini para milenial jangan mendengarkan enaknya saja. Ada nggak enaknya? Para pekerja kelapa sawit itu ada yang bekerja in the middle of nowhere. Jauh di sana. Karena nggak ada sinyal. Misalkan yang lah kalau sinyal itu biasanya perusahaan yang memfasilitasi. Tapi kalau BTS umum pasti nggak ada itu. Kalau WiFi pasti disediakan lah di kantor. Itu yang ada konservasi di tengah-tengah itu dari jalan raya lintas Sumatera itu masih perlu 3-4 jam itu masuk ke dalam. Itu udah dekat pantai selatan itu. Nah,
Jadi kalau bener sudah ya. kita udah ada di tengah kebun gitu, mau pergi ke kota itu ya mikir-mikir itu 2 minggu sekali paling itu. Ada yang sebulan sekali gitu untuk belanja. Gitu. Jadi kadang-kadang itu dari sisi pengorbanannya pelaku industri kelapa sawit yang tadi itu multiplier effect untuk masyarakat dan sebenarnya untuk pemerintah di situ juga, karena kalau rakyatnya menjadi makmur karena ada sumber cash yang Pendapatan. dihasilkan ya, dan yang lain ya dedikasi ya begitulah kira-kira. Jadi ya ada enaknya nggak ada Luar biasa. enaknya. Ini sebagai pionir ya, tahun 93-94 waktu saya mengembangkan di Jambi itu jalan lintas timur Sumatera itu belum nyambung saat itu. Masih ada segmen yang tanah. Jadi kalau hujan itu mobil nggak bisa lewat. Putus itu mobil jalanan. drive pun nggak lewat karena berlumpur. Pernah suatu hari tim saya itu nginep di jalan karena mobilnya nggak bisa lewat, kalau nggak ditarik dengan traktor nggak bisa. Oh. Itu saat itu bayangkan seperti itu peran untuk mengembangkan daerah. Infrastruktur menjadi terkonek. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi jadi maju. Jadi peran yang gitu-gitu nggak pernah kita tonjolkan karena memang itu untuk kebutuhan kami. Tapi kan masyarakat bisa memanfaatkan juga kan infrastruktur itu. Dan pasti itu pemerintah bisa juga memanfaatkan untuk kemajuan daerah. Itu multiplier efek yang lain lagi gitu. Jadi intinya sejak dulu Pak ya, multiplier effect itu bisa mengembangkan daerah terpencil, daerah terpelosok, bahkan remote area itu menjadi daerah maju ya, sejahtera gitu ya. Sangat. Nah, itu yang di Pasaman Barat tadi, yang Sumatera Barat ya. Pada saat masuk tahun 91, itu kalau kita kehabisan ransum ya di kebun itu, cari Indomie nggak ada di ibu kota kecamatan itu. Karena selera saling ya. terpencil. Ya. 4 tahun kemudian, nggak lama itu, 4 tahun kemudian. Itu kita bisa beli motor, bisa beli TV, bisa beli kulkas di situ. Kebayang, tidak hanya sekedar Indomie. Ya itu tadi, karena miliaran rupiah yang tiap bulan berputar. Dan itu diterima oleh masyarakat lokal karena pekerja langsung. Ya, kalau waktu itu kan orang jarang terima cash, begitu terima cash, membelanjakannya bukan 25%, mungkin 50%. Bukan lebih besar lagi kalau 50%. Yang tadi itu katakanlah yang sekarang ini saya bayar 2 miliar untuk upah itu. Kalau 50% dibelanjakan, itu satu desa 1 miliar 1 bulan uang berputar, itu kan luar biasa tuh. Itu pedagang yang dari luar itu berbondong-bondong datang. Itu terbiasa. Jadi sudah terkenal. Kalau suatu kebun gitu ada jadwal gajian gitu kan, itu malam sebelumnya itu seperti pasar malam. Para pedagang itu udah berjejer menyiapkan dagangannya itu. Segala macam ada. Wah itu ya kalau saya sebagai planters ya, mengingat masa-masa seperti itu rasanya bahagia banget ya. Ada orang yang wah nggak pernah kemana-mana, kemudian ini penjualnya yang datang gitu kan. Oh, seperti di pinggir jalan Tanah Abang itu menjajakan Luar biasa ya. Gimana nih Kak Almas nih sebagai milenial, bagian dari milenial, betapa dahsyatnya sawit ya. Mau ada komentar Kak Almas? Saya baru tahu juga sih ternyata sesusah itu ya kerja di pelosok kebun sawit yang mungkin jauh banget dari pusat kota, dari jalan raya. Tapi saya penasaran Pak, untuk sekarang ini apakah sarpras di perkebunan sawit itu sudah memadai Pak? Seperti kayak misalkan traktor atau mekanisasinya seperti itu udah sejauh apa gitu Pak? Wow, kalau kita berbicara teknologi di perkebunan kelapa sawit, wah udah luar biasa. Jadi kalau mekanisasi itu sudah diterapkan, tapi tergantung topografinya. Rawa nggak bisa pasti, bukit, gunung nggak bisa. Tapi kalau areanya ideal itu udah terbiasa mekanisasi.
dari angkutan di dalam kebun itu semua udah marginalisasi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi. Oh, kami ini udah canggih-canggih, nomor satu. Data recording itu semua sekarang udah digital. Kemudian komunikasi antar wilayah ini kita udah pakai satelit atau pakai apa? Semua udah web based. Jadi data yang diinput di kebun itu udah langsung masuk kantor pusat. Jadi mengenai laporan nggak ada isu. Itu yang kita udah menggunakan yang namanya enterprise resource planning. Jadi semua udah menggunakan software. Kemudian pemetaan, kita udah dulu kalau kan kalian pernah dengar ya nama itu dulu. Untuk ngukur-ngukur jalan itu loh. Dulu kami itu memetakan masih pakai itu tahun 90-an. Sekarang kita kalau nggak pakai satelit, pakai drone. Penerbangan drone. Ya. Kemudian data processing, kita udah dapat peta. Dan dalam foto kita itu resolusinya 3 cm, bayangkan. Orang berdiri aja nampak. Jadi itu bisa untuk menghitung jumlah pohon sawit dalam satu blok. Stand per hektarnya berapa. Bisa untuk membedakan sawit itu sehat atau sakit. Ya. Terus ada yang namanya sekarang Web GIS. Jadi Geographic Information System yang dituangkan dalam bentuk web yang kita bisa menyajikan peta dengan layer itu yang tak terbatas. Ya kan peta dasar itu bisa ditaruh di situ, peta jalan, peta blok kebun, peta bahkan peta pemupukan. Jadi areal ini udah dipupuk atau belum itu bisa dipetakan semua. Peta posisi jembatan, bahkan posisi jembatan masih bisa diklasifikasikan ini jembatan itu baik, sedang atau rusak. Jadi untuk decision making proses, misalkan saya tinggal ini aja di kantor, tinggal buka laptop ini. Dan sekarang internet sudah di mana-mana itu. Jadi saya di rumah punya internet, kontrol itu udah nggak ada isu gitu. Jadi teknologi sekarang udah luar biasa penggunaannya. Ya. Lain lagi, misalkan pupuk pakai pesawat terbang itu Sinarmas Group yang punya luas itu udah biasa itu. Saking luasnya pupuknya disebarnya pakai pesawat. Gitu. Jadi teknologi di kebun kelapa sawit itu udah lama kita pakai. Jadi kita itu bukan industri yang jadul. Kita itu milenial banyak yang terlibat di industri kelapa sawit. Gitu. Ya. Artinya teknologi yang tadi Bapak sebutkan itu sudah menjangkau sampai ke petani sawit harian yang turun ke kebun itu udah semua pegang teknologi itu ya Pak, sudah bisa mengakses itu ya? Ya kalau petani mungkin tidak lah. Ini kan kerangkanya kan kerangka korporasi ya. Kalau paling kalau petani bisa menikmati selama dia itu dalam konteks kerjasama inti dan plasem pasti, ya, gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau mereka mau bisa karena peta-peta itu bisa di-download di gadget kita. Jadi ada mobile apps. Misalkan saya peta kebun itu bisa di-download di sini, misalkan dan itu bisa diintegrasikan dengan Google Maps. Selama ada sinyal, saya bisa memantau kebun saya. Keren banget. Keren banget. Dan Geographic Information System itu sekarang menjadi sangat maju karena kebutuhan akan data itu sangat penting untuk top level management yang dalam rangka decision making process. Gitu. Oke Pak, kita balik ke pertanyaan nih Pak. Nah, ini pertanyaan dari mengenai milenial lagi nih. Pak, apakah pertanyaan dari Iwan Purwantono Pak? Pak, apakah sudah banyak anak-anak muda saat ini yang tertarik dan nyemplung di perkebunan sawit? Nah, padahal kan sangat banyak. Sangat banyak, sangat menjanjikan. Jadi kami itu tiap ada satu periode dan perusahaan-perusahaannya juga yang namanya program manajemen training
atau GDP, Graduate Development Program. Jadi lulusan-lulusan perguruan tinggi. Dan biasanya kami itu milih perguruan tinggi yang reputable gitu loh. Saya biasanya rekrutnya bukan perguruan tinggi yang SEC, perginya kalau dari timur UB ya, Universitas Brawijaya yang itu fakultas pelatihan pertaniannya ngetop. Kalau di Jawa Tengah itu UGM, kemudian Jogja, kemudian yang itu IPB Pak. IPB pasti, kemudian Pajajaran, dan kami itu ketat banget itu. GDP itu nggak bisa kurang dari 275 nggak kami terima. Ya, dan itu kami itu seleksinya ketat banget dan banyak sekali peminatnya. Gitu. Dan kami masih banyak banyak constraint untuk mencari talent ini. Ini mungkin ini ya tadi kan persepsi milenial itu. Mereka ada yang tidak fashionable, jadi mereka tidak passion dengan pekerjaan itu karena memang ya bisa jadi latar belakang keluarga atau memang hobi dan sebagainya. Banyak yang mereka lebih suka yang bekerja berdasi kan, jadi wartawan lah, kerja di bank lah dan sebagainya gitu kan. Tapi banyak sekali yang jadi asisten manajer, kurang manajer, wah itu top. Bahkan ada beberapa daerah itu yang sangat berbangga kalau mantunya itu orang kebun. Ya, kalau punya gadis, kemudian pacaran sama orang kebun itu seneng banget tuh. Berarti jadi itu juga jadi idola ya? Idaman. Iya. Karena tangguh orang kebun gitu. Luar biasa ya. Nah, kita balik lagi nih Pak ke pertanyaan Pak. Nih, ada yang menarik nih Pak. Ya. Pertanyaan dari Mawar Karisa. Apa benar Pak di pohon sawit itu disimpan ular? Padahal sawit-sawit di Indonesia tidak ada yang mencuri. Ini buat selingan. Itu yang namanya hoax. Selingan. Itu hoax, kabar bohong gitu. Dan gini, ini fakta ya. Sebenarnya binatang buas termasuk ular ya. Itu takut sama manusia. Saya itu kalau lagi dulu masih ya sekarang sih masih muda juga sih. Saya kalau pergi ke kebun itu dengan manajer, dengan asisten manajer itu saya cross block selalu. Dan untuk ngecek bahwa kerjanya benar, saya nggak mau diajak naik mobil keliling-keliling, enggak. Mobil berhenti sini, aku mau jalan cross ini, mobil tunggu di sana gitu. Sehingga mereka nggak bisa bohong sama saya gitu. Saya nggak pernah ketemu ular. Nggak ada. Ya kalau ada ular, dia pasti sembunyi begitu ada orang lewat. Gitu. Bapak masih sering ke kebun Pak sekarang? Ya dari waktu ke waktu sih, selama pandemi ini relatif jarang. Karena gini. Karena masa pandemi Pak ya? Iya, karena masa pandemi, karena ada constraint ya. Orang dulu itu pemerintah kabupaten yang melarang orang luar masuk itu. Jadi orang luar nggak boleh masuk. Jadi ya, kalau masuk harus karantina dulu seminggu gitu. Walah habis di kebun lah karantina seminggu. Gitu. Tapi kalau keliling Indonesia mah udah kemana-mana ya? Udah ke berbagai penjuru ya Pak ya? Ya saya paling timur Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu Kalimantan. Kemudian kalau Sumatera
Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Itu kebun-kebun yang pernah saya tangani di sini. Oh, ya. Luar biasa. Nih Pak, kita beralih nih Pak. Pertanyaan terakhir Ya, dari monggo. para penyimak kita, pemirsa kita. Ini dari Apurianti yang menanyakan bagaimana sih cara PT Hanuraba Sawit Kencana mensejahterakan karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, monggo Pak. Baik, jadi yang pertama tentu saja, terutama kaitannya dengan ISPO ya. Sebelum ISPO pun ya, kita harus comply. Jadi compliance terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor satu pasti Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang mengenai BPJS, Undang-Undang yang lain. Jadi semua karyawan yang terdaftar itu terproteksi ya dari satu BPJS ketenagakerjaan, kemudian BPJS kesehatan. Itu dijamin. Dan itu karyawan dan keluarganya. Kemudian tidak ada karyawan yang upahnya di bawah upah minimum regional atau UMR. kabupaten atau apapun itu yang berlaku di situ. Dari sisi upah itu kita nggak bisa menawar itu. Kemudian masih ada allowance yang lain tentu saja. Ada allowance tempat tinggal, ada allowance listrik, ada air bersih dan sebagainya. Kemudian klinik. Kemudian PAUD. Kalau di sekitar nggak ada sekolahan SD, kita buat sekolah sendiri. Edukasi untuk anak-anaknya itu menjadi perhatian besar juga. Kemudian corporate social responsibility untuk masyarakat sekitar. Itu nomor satu bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pengembangan ekonomi. Nah, ini yang kadang-kadang kan kita mesti melakukan yang namanya focus group discussion dengan masyarakat lokal, karena sering masyarakat itu yang tercetus itu keinginan, tapi bukan kebutuhan. Dalam FGD itu akan ketemu apa kebutuhannya. Apa kebutuhan realnya ya? Keinginan tuh misalkan, minta dibelikan TV untuk balai desa gitu kan. Untuk ingin renovasi masjid gitu ya. Itu keinginan. Tapi kebutuhan yang mendasar misalkan air bersih itu jarang. Jarang mereka serta-merta minta air bersih gitu. Itu perlu kita sadarkan. Air bersih atau jamban gitu. Itu Jamban itu bahasa Indonesianya tuh toilet. Kamar mandi. Sorry. Kamar mandi. Soalnya itu biasanya gini, untuk test case, saya namu lah ke rumah masyarakat sekitar gitu. Pak, Bu, mohon maaf, numpang kamar mandi ya gitu ya. Bingung mereka. Mereka nggak punya air bersih. Gitu. Caranya gampang aja. Kalau kita nanya, Bapak punya kamar mandi nggak? Enggak, nanyanya nggak gitu. Orang akan tersinggung gitu. Ya pura-pura aja kebelet pipis gitu kan. Suruh ke belakang di bawah pohon sawit. Gawat. Tapi ini menarik Pak. Memang mungkin banyak nih kaum milenial yang hari ini juga, teman-teman milenial yang hari ini belum tahu gitu loh, bahwa kalau kita ke daerah-daerah yang rintisan sawit sampai hari ini pun, apa yang tadi Bapak ceritain itu kemungkinan itu juga masih ada. Bagaimana jalan masuknya kita harus sekian jam dari jalan utama, jalan aspal, dan bagaimana kemudian kita mendapati kondisi kesejahteraan masyarakat yang mereka bahkan yang kamar mandi, toilet aja atau air bersih aja mereka sampai nggak ada kayak gitu. Jadi ini fenomena ini mungkin banyak yang orang nggak sadari bahwa betapa masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada di pelosok, di daerah-daerah itu juga butuh bantuan atau uluran tangan dari saudara-saudara kita semuanya untuk apa? Untuk mau hadir dan mau bantu mereka ngebangun daerahnya gitu. Nah,
Jadi kan manfaat dari kebun sawit yang seperti inilah yang tadi Bapak ceritakan ini, yang semoga juga teman-teman milenial itu ngerti ya bahwa kenapa sih sawit dibutuhkan di daerah pelosok, kenapa di daerah pelosok yang nggak punya apa-apa, tapi mereka punya modal lahan, yang kemungkinan juga lahannya udah rusak, seperti hutan-hutan yang udah pada gundul. Nah, ketimbang itu hanya dibiarkan dan terjadi erosi, terjadi kerusakan lahan, degradasi lahan yang lebih parah, mungkin kita juga bisa suggest masyarakat sendiri yang kemudian harus men-suggest bahwa daerah-daerah tersebut bisa dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit supaya lebih produktif dan kesejahteraan masyarakat itu bisa terbangun di sana. Dan ini sangat menarik Pak, kalau kita terusin juga kayak bisa sampai besok pagi. Nggak selesai nih, Ri. Sampai besok pagi nih. Nah, di penghujung ini saya mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman milenial yang udah mau ikutan nanya. Banyak sebenarnya Pak pertanyaannya, cuman kita pilih aja. Di kolom komentar banyak, di kolom pertanyaan juga banyak. Jadi itu nanti akan jadi PR kita lah, kita akan baca satu-satu dan kita coba summary-kan. Yang terakhir ini mungkin yang perlu kita semua dengar, teman-teman juga dengar, ini closing statement Pak dari tadi udah Pak Hari terus, nah sekarang dari Kak Almas dulu, sebelum nanti juga nanti yang lanjutin Kak Almas. Silakan Kak Almas. Ya, terima kasih Bang Eri atas kesempatannya. Ya, teman-teman tadi bisa dengerin ya dari Pak Hari bahwasannya pengalaman di kebun sawit itu luar biasa ya. Di pelosok sana mungkin kita baru tahu ternyata kondisinya seperti itu. Dan saya juga baru tahu ternyata komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya itu sangat besar ya. Kebutuhan masyarakat itu dibantu. Itu saya baru tahu, sampai jamban itu juga dibikinin gitu ya, sekolah PAUD dibikinin. Itu menurut saya luar biasa banget gitu. Semoga PT Hanuraba ini bisa jadi percontohan banyak perusahaan sawit lainnya gitu ya, yang betul-betul peduli terhadap sosial, terhadap sekitarnya, dan juga berkomitmen untuk menerapkan sustainability itu gitu. Buat teman-teman mungkin alhamdulillah tercerahkan hari ini tentang perusahaan sawit ya. Banyak sekali ya pengalaman yang Pak Hari sampaikan yang bisa jadi pembelajaran kita gitu. Ya semoga kita bisa lebih lebih aware ya, lebih intelek intelek dalam menyikapi ya lebih dalam menyikapi sebuah isu gitu ya, terutama soal isu sawit ini, karena ternyata banyak sekali potensinya sawit ini untuk Indonesia gitu. Ketangguhan sawit ketangguhan sawit menumbuhkan Indonesia. Itu salah satu tagline kami Pak di Sawit Fest 2021. Ya, ketangguhan sawit menumbuhkan Indonesia. Semoga bisa terrealisasi dan bisa semakin baik ya, semakin maju sawit ini buat Indonesia. Mungkin itu aja, Bang Eri. Baik, Kak Almas, makasih banyak. Nah, sekarang Pak Hari, Pak, silakan Pak. Baik, saya punya closing statement gini, agak filosofis ya. Sebagai anak bangsa, kita punya kewajiban bagaimana sumber daya alam yang dimiliki negara kita ini sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa yang di atas sana, itu harus benar-benar kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita harus menciptakan kesejahteraan ini. Kapan sih kita harus menunggu kalau nggak sekarang gitu. Oleh sebab itu, concern kita terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan sumber daya alam itu tidak termanfaatkan dan mubazir, itu harus dihindari. Tadi Mas Eri mengatakan daripada lahan-lahan itu gundul, tererosi, jangan alergi terhadap kelapa sawit gitu loh. Karena kalau itu gundul, lebih baik ada tanaman kelapa sawit di atasnya. Betul. Yang secara ekonomis itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, terhadap sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan menjadi kebun kelapa sawit, utamanya kebun rakyat, ya. Yuk, kita cari solusinya ini. Bagaimana supaya produktivitasnya optimal.
Kalau masalahnya di modal kerja, ya harus dicari solusi ini. Info Sawit punya tugas itu, ya, menggather semua stakeholder PR-nya yang besar ini. punya, ya, yang punya kemampuan. BPD KS terutama ini, ya, bagaimana membantu petani-petani yang sudah ada tanamannya. Tinggal, ini yang saya pernah katakan ini. Tanaman kelapa sawit itu ibarat angsa. Ya. Angsa itu kalau kita pelihara dengan baik, dia akan bertelur emas. Ya, memelihara dengan baik itu artinya ya harus dipelihara, dipupuk, dan sebagainya. Produksinya bisa tadi 4,3 ton per hektar per tahun minyak sawit. Tetapi pada saat tidak dipupuk, tidak disiangi, itu ibaratnya angsa itu dicekik. Boro-boro bertelur emas, pokok bertelur. Gitu. Ya. Jadi kita masih punya banyak PR, bagaimana negara kita ini bisa memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak banyak. Hari Witono, benar-benar Pak Hari. daging semua. Iya, Nah, Mas daging juga. semua. Nah, buat teman-teman yang sampai hari ini sudah komentar dan sudah bertanya di kolom chat, kita minta maaf nggak bisa semuanya kita bacain, dan ada juga yang komplain, kok pertanyaan saya udah berulang-ulang ikut dan hanya kok nggak dipilih-pilih katanya. Mohon maaf banget, bukan diskriminatif, tapi yang jelas kita mau coba membawa suatu percakapan malam kita ini, ngobrol sawit ini benar-benar sesuatu yang memang bisa mengedukasi dan bisa meninggalkan rekam jejak buat teman-teman untuk kita saling belajar gitu. Saya sendiri sampai hari ini masih sering belajar dari suhu-suhu kita, senior-senior kita mengenai sawit itu sebenarnya apa. Dan sosok Pak Hari Witono ini, teman-teman juga bisa nanti melihat di Instagramnya, bisa like and subscribe, lalu bisa komentar supaya bisa berkenalan langsung dengan beliau. Pak Hari ini seorang yang ramah dan tadi seperti yang telah beliau sampaikan, juga beliau seorang yang peduli terhadap komuniti masyarakat dan generasi muda untuk sama-sama yuk ajakannya kan yang terakhir gitu, yuk sama-sama kita ngebangun sawit supaya sawit ini menjadi optimal, karena sawit ini tadi ibarat bebek bertelurnya emas. Nah kalau nggak diurusin, nggak dipelihara, nggak diayomi, nanti telurnya jadi telur bebek doang gitu, nggak jadi emasnya. Dan ini telur bebek pun nggak ada, mogok. Nah, telur bebek pun nggak ada. Dan ungkapan ini mengakhiri kita percakapan kita malam ini. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Salam Terima sehat. kasih. Ya, makasih Hari. Terima kasih Pak Hari. Sampai ketemu. Ya, Ya, bye-bye. sampai ketemu Bapak. bye.